Artinya melihat peluang koalisi tadi, Prof. Antara melihat Nasdem, melihat PKB, itu gimana, Prof? Optimis bahwa ini pertemuan-pertemuan ini akan sepertinya memang kemungkinan besar gitu. Berapa persen, Prof? Prof yakin bahwa bergabungnya koalisi PKB dan Nasdem ini ke koalisi Indonesia Maju? Iya, kalau saya melihat sebenarnya peluangnya sangat besar. Oh, sangat besar. Ya, Pak Jokowi dulu melakukan satu hal yang tak terbayangkan sebelumnya ya. Beliau merangkul rival politiknya, Pak Prabowo Subianto, dan kemudian Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, sehingga Gerindra yang semula oposisi menjadi bagian dari pemerintah, dan Pak Prabowo-nya menjadi Menteri Pertahanan dan sejumlah kursi kabinet diserahkan kepada Gerindra pada waktu itu. Jadi pertama Pak Jokowi itu berpikir untuk mengurangi oposisi. Yang kedua juga pemilu 2019 itu kan itu konflik itu sampai ke bawah. Betul. Karena melibatkan agama begitu besarnya ya. Sampai ada jenazah diusung ke masjid. Betul. Mau disolat jenazah, ditanya ini pendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Nah, sampai sebegitu jauhnya. Tapi sekarang saya melihat ketegangan itu hanya pada level elit. Pada level masyarakat itu nggak ada apa-apanya. Jadi saya pikir yang meributkan segala hal, yang mempertanyakan Pak Jokowi, apakah cawe-cawe, apakah begini, itu kan kalangan elit. Masyarakat di bawah itu, mereka suka sama Pak Jokowi. Itu satu kenyataan yang kita nggak bisa membantah. Bisa aja orang mengkritik, wah Gibran jadi calon karena begini-begini. Elit. Tapi pada lapisan masyarakat, mereka suka pada Pak Jokowi, suka sama Pak Gibran. Itu satu kenyataan politik yang harus kita hadapi. Jadi Pak Jokowi pada waktu itu sebetulnya berusaha untuk mengurangi ketegangan, bukan hanya di level elit, tapi juga pada level bawah, khawatir terjadi bentrok di bawah. Dan itu boleh dikatakan berhasil. Nah, dari pengalaman itu kelihatannya Pak Prabowo pun sudah memberikan sinyal untuk juga menawarkan kepada rival-rival politik juga untuk bergabung. Dan sementara ini yang sudah ada tanda-tandanya itu pada Pak Surya Paloh ya, dalam pertemuan dengan Pak Jokowi, dan dugaan saya kalau Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya bergabung ke Pak Prabowo, kemungkinan besar Pak Muhaimin dengan PKB-nya juga akan ikut. Mungkin PKS yang akan ada tetap di luar, dan saya pikir itu bagus. Artinya PDIP, P3, PKS kemudian tetap ada di luar, supaya pemerintahan ini tetap ada yang kontrol. Kalau semuanya masuk ke pemerintahan kan tidak ada lagi oposisi, dan saya kira itu juga kurang baik bagi demokrasi kita sendiri. Oke, baik.